Audio Jungle. Audio Jungle. Sobat Distan, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai budaya kerja ASN berakhlak di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya kerja ini bertujuan untuk menciptakan norma-norma di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa item, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para ASN, yaitu pertama adalah mempunyai sikap yang luar biasa, yaitu adalah berorientasi terhadap pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian loyal, harmonis dan produktif serta kompatibel. Nah, kali ini kita ingin tahu banget nih gimana penerapannya di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Sobat Bincang Asik, kali ini kita kedatangan ya narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Beliau adalah Bapak Insinyur Florentinus Andom MSI. Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, adil katalino, pacuramin kasaduga, basengat ka jubata. Sehat selalu. Gimana Pak hari ini? Semangat ya Pak ya? Ya, baik, hari ini sangat baik ya, sehat ya, segar ya, kita bisa memulai ya kebetulan di pagi ini mulai pekerjaan dengan baik, saya kira itu. Baik Pak, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai budaya kerja ASN berakhlak di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Nah, menurut Bapak nih, seperti apa sih budaya kerja ASN berakhlak ini, terutama di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat? Baik ya. Budaya kerja merupakan sekumpulan nilai ya, atau norma dan praktik yang dijalankan oleh seluruh pegawai atau ASN di satu lingkungan instansi pemerintah. Nah, seperti di kita ini, artinya suatu budaya kerja itu bagaimana semua ASN atau pegawai di lingkup Dinas Tanaman Pangan ini harus mampu memberikan suatu nilai ya atau norma dan praktik yang dijalankan ya oleh seluruh pegawai. Budaya kerja dapat dilihat dari perilaku pegawai, kebijakan pimpinan dan fasilitas tempat kerja. Nah itu jadi tiga yang budaya kerja itu bisa dilihat dari sisi perilaku seluruh pegawai, kemudian dari sisi kebijakan setiap pimpinan secara berjenjang, dan melihat kelengkapan fasilitas tempat kerja dari lingkup ya instansi itu, saya kira itu. Nah kemudian terkait dengan apa itu budaya kerja ya, dalam penerapan ya budaya kerja di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini, kami melakukan antara lain menumbuhkan transparansi dalam pekerjaan ya, kemudian memberikan wewenang atau kewenangan kepada seluruh aparatur yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kemudian mendorong kerjasama antar ASN ya, antar pegawai, berkoordinasi dan menciptakan lingkungan kerja yang sefleksibel mungkin dan memberikan serta menerima umpan balik atau
menanggapi apa yang dikoordinasikan oleh setiap individu ya di dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lingkup kantor itu. Itu saya kira ya penerapan yang dilakukan oleh seluruh ASN baik dari pimpinan sampai kepada staf di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Terkait jadi gini Pak, sekarang apa saja sih nilai utama ya yang terkait dengan budaya kerja ASN berakhlak ini yang sudah diterapkan di lingkup Dinas Tanaman Pangan ini? Ya. Baik ya, jadi dalam menerapkan budaya kerja ASN berakhlak ya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura itu, tentu kita akan melihat ya apa yang menjadi inti dari budaya kerja yang berakhlak itu sendiri. Nah, secara umum ya yang kita praktekkan ya itu bahwa apa yang kita sebut dengan core value ya. Nah, ini core value ini adalah nilai-nilai yang berorientasi pada pelayanan ya, akuntabel, kemudian setiap ASN harus kompeten ya, kemudian harmonis dalam bekerja, loyal, adaptif, dan yang paling penting adalah kolaborasi, artinya bersatu ya, kompak. Itu yang harus ditunjukkan ya, yang harus diperkuat dalam budaya kerja untuk mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Saya kira itu. Nah, terkait ini semua Pak, kan dalam mewujudkan hal yang positif ini, pasti kita di pertengahan jalan itu menemui berbagai kendala. Nah, bagaimana nih Pak cara menyikapinya dan penanganannya terhadap ASN yang berada di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini? Ya, baik ya. Dalam kita menerapkan budaya kerja ya, khususnya budaya kerja yang berakhlak gitu ya, memang mengalami kendala-kendala gitu ya, karena terkait dengan karakter atau sifat dari setiap individu yang ASN yang ada di lingkup kita ini. Nah, tapi selama ini ya pengalaman saya ya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sudah luar biasa ya. Nah, artinya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuhkan rasa disiplin gitu ya, dengan mengadakan apel masuk ya dan pulang kerja itu selalu kita lakukan, dan arahan-arahan ya setiap bidang ya pada awal kerja ya juga kita lakukan. Ini berjalan dengan baik. Hanya satu yang masih jadi kendala itu adalah ada beberapa yang terlambat ya dalam mengikuti, katakanlah misalnya apel pagi, apel masuk. Nah, mungkin karena macet ya dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu tidak merupakan satu hal penghalang bagi mereka untuk ingin mendisiplinkan dirinya. Nah, terhadap hal itu ya kita selalu secara berjenjang ya memberikan teguran atau peringatan atau pemberitahuan supaya ya kedepannya tidak lagi terlambat, diperhitungkan sekali waktunya sehingga waktu kita melakukan katakanlah memulai pekerjaan tidak terlambat. Saya kira itu. Ya. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, closing statement dari Bapak nih, apa pesan dan kesan untuk para ASN di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini terkait dengan budaya kerja ASN berakhlak? Ya, utamanya adalah yang pertama ya, yang ingin saya sampaikan ya dalam kita meningkatkan budaya kerja berakhlak di satu lingkungan kerja itu sebenarnya contoh ya. Nah, jadi setiap individu atau setiap ASN yang berada dalam lingkungan kerja kita di sini ini
khususnya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini selalu berusaha untuk memberikan contoh ya kepada lingkupnya, ya lingkungannya gitu. Mungkin pimpinan kepada stafnya, dan mungkin staf juga kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar dia, ya, memberi contoh seperti apa. Nah, dia mendahului gitu, datang tidak terlambat, sehingga ini bisa melihat. Nah, itu yang pertama sekali yang harus kita lakukan, artinya bahwa kita berusaha, setiap individu, setiap ASN itu selalu memberikan contoh kepada lingkungan ya, untuk di mana dia bekerja itu. Yang kedua, tentunya yang paling utama juga, bagaimana kita tadi dikatakan bahwa kita harus kolaboratif ya, artinya kita harus menghargai ya sesama kita ya, sering berkoordinasi, bersilaturahmi ya, berkomunikasi, itu yang lebih penting sebenarnya, sehingga nilai-nilai budaya kerja yang positif, nilai-nilai budaya kerja yang apa namanya tadi itu, yang akuntabel, yang kompeten ya, itu bisa ditumbuhkan ketika kita bisa berkomunikasi dengan sesama di lingkup di mana kita itu berada. Dalam artian ya jangan menutup diri, ya sering berkomunikasi, ya kalau istilah administrasinya itu berkoordinasi ya. Nah, ini yang lebih penting, sehingga apapun yang kita lakukan ya, ketika kita berkoordinasi ya saling menghargai, kemudian saling memberi contoh, nah ini akan tumbuh ya apa namanya budaya kerja atau nilai-nilai moral, nilai disiplin, kemudian nilai menghargai, berkolaborasi ya kepada sesama, itu bisa tumbuh dengan sendirinya ketika kita melakukan dua hal tadi. Satu ya, bagaimana kita memberikan contoh ya. Nah, kalau bisa kita jangan terlambat ya, nanti dilihat oleh teman-teman yang di sekitarnya, wah ini terlambat, nanti dia juga ikut. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kedua, kita harus sering komunikasi, silaturahmi, itu utama. Simple, tapi ini sangat bisa menumbuhkan apa namanya budaya kerja yang nilai budaya kerja yang tinggi. Saya kira itu yang perlu kita terapkan di lingkup kita itu. Terima kasih banyak Pak atas informasi sharingnya pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi para ASN, terutama di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Sobat Bincang Asik kali ini kita sudah kurang lebih ditemani oleh Bapak ya, Bapak Kepala Dinas. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan pada pagi hari ini memberikan suatu pencerahan buat kita sebagai ASN di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tentunya implementasinya sangat luar biasa. Karena apa? Kita juga melakukan ini bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi ya Pak ya, tapi untuk kepentingan organisasi dan juga memberikan contoh juga ya Pak ya, bagi masyarakat bahwa ASN, budaya kerja ASN berakhlak ini bukan hanya sekedar omong aja, tapi kita juga harus mempraktekkan dan kita juga harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya. Nah, Sobat Bincang Asik kali ini terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf ya Pak ya, jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kali ini kita sharingnya luar biasa Pak, alhamdulillah. Dan kita juga bisa menjadi satu hal yang paling penting, bahwa kita jangan merasa kita bukan siapa-siapa ya Pak ya, tapi kita bisa menjadi contoh buat siapa saja. Terima kasih sudah hadir di podcast Bincang Asik bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semakin menjadi lebih baik, terus upgrade diri. Bersama saya Hesti Fibriningrum pamit undur diri. Assalamualaikum.